Selamat siang semuanya. Ya, Gimana nih kabar hari ini? baik. Oke. Kali ini saya akan tentang membahas strategi membangun kepercayaan diri saat berbicara. Oke, sebelum melanjutkan, izinkan saya perkenalkan ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Ardentara. Dan saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM A15 2025 03130. Oke, kita lanjut ke topiknya. Nah, teman-teman pernah nggak sih kalian itu ngerasa mengalami hal seperti ini? Contohnya sudah siap-siap tapi merasa grogi banget gitu loh. Pernah nggak teman-teman? Benar, rugi banget kak. Apalagi kan tiba-tiba saat maju begini, kita udah hafal banyak-banyak tapi ngerasa ngeblank, jawaban hilang, terus suara kita jadi kecil, jadi tidak fokus gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kalian tuh sebenarnya bisa ini teman-teman, tahu yang mau kita sampaikan tapi saat maju tiba-tiba lupa. Nah, ini kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang pertama itu adalah salah untuk kita dinilai sama dosennya, terus kurangnya latihan latihan yang cukup lama dan cukup mempersiapkan diri. Selanjutnya itu yang ketiga itu kita terlalu overthinking teman-teman. Overthinking kita tuh jadi membuat kita tambah grogi. Nah, yang keempat, minimnya kita pengalaman saat maju. Jadi kita merasa grogi dan tidak percaya diri. Lanjut. Apa sih itu untuk percaya diri? Pertama itu kepercayaan diri itu sudah keyakinan terhadap kemampuan diri kita sendiri. Nah, terus yang kedua itu kita mengontrol rasa gugup kita itu gimana. Terus saat kita berbicara itu harus cukup jelas dan tidak takut untuk mencoba. Semakin kita sering untuk mencoba, semakin kita latihan itu lama-lama akan terbiasa teman-teman. Oke, lanjut. Oke, di sini ada contohnya itu saat presentasi ya. Di kelas kita itu saat mengomong atau berbicara di depan ini merasa gugup dan tidak pernah bisa mengontrol untuk menahan rasa malu kita atau menuju pandangan pada audiens teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh saat presentasi itu, contohnya tidak ada kontak mata. Jadi kita tidak kontak mata terhadap audiens itu, jadi kita tidak langsung tertuju ke matanya itu. Terus kita pastinya kan di depan terlihat ragu, jadi audiens jadi menatap kita juga menatap balik, jadi kita tambah grogi teman-teman, jadi kita kepikiran gitu. Terus suaranya yang pelan, nah itu sangat berpengaruh untuk penilaian dengan dosen atau yang lainnya. Terus audiens jadi tidak tertarik kepada diri kita. Nah, berikutnya itu kita ngomongnya terlalu cepat. Jadi kalau kita saat di depan gini ngomong ke audiens, kalau kita ngomongnya pengen cepat-cepat selesai, jadi itu susah banget untuk menghafalkan, atau misalnya kita hafalkan atau kita latihan sebelumnya itu bakalan lupa. Jadi ngomongnya santai dan rileks saja teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ginilah tips beberapa cara meningkatkan untuk percaya diri untuk diri kita sendiri ya terutama. Oke, ada beberapa yang untuk dilakukan. Itu pertama, kita sebelum tampil itu mempersiapkan diri untuk latihan, entah di rumah atau misalnya lagi sama teman lagi nongkrong, kita pelajari gimana gerakannya atau kata-katanya untuk mempersiapkan itu semuanya. Nah, yang kedua, ada materi yang akan kita presentasikan. Jadi kita persiapkan dengan baik-baik, dengan yang sudah matang, dan kita pelajari itu. Yang ketiga, kita menggunakan bahasa tubuh. Nah, menggunakan bahasa tubuh itu ya seperti ini teman-teman, jadi biar tidak kelihatan kaku atau jadi menggunakan gerakan tangan gitu. Yang keempat, kontak mata dengan audiens. Jadi kita kontak mata itu tidak langsung melihat ke audiensnya, tapi ya bisa aja ngeliat ke bagian yang lainnya atau kursi atau apa. Dan yang kelima itu kita selalu berpikir positif. Nah, itu sangat penting karena kalau kita terlalu overthinking, mikir yang negatif, mesti kita jadi tambah down, tidak percaya diri sama kita sendiri. Dan terakhir ada mulai dari audiens kecil. Nah, jadi bisa aja kita menonton
orang lain yang sering tampil di depan, terus kita perhatikan gimana caranya itu, dan kita nanya-nanya tipsnya biar kita percaya diri. Lanjut. Oke, terakhir ini untuk kesimpulannya, kita jangan takut salah, apalagi kita harus bisa latih untuk percaya diri kita. Nah, terus kita berlatih terus tanpa menyerah, teman-teman. Kepercayaan diri tidak instan, tapi bisa dikembangkan melalui latihan keberanian untuk mencoba. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Ya.